Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Puja dan rekan-rekan sekalian, di sini saya Afdam Ta'aftifa 5B1 Teknik Informatika akan menjelaskan program mengenai data diri mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan untuk database-nya menggunakan software untuk database dan disimpan ke session mahasiswa. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini inisiasi kode PHP. Lalu ada error reporting sebagai fungsi untuk menampilkan error jika ada kesalahan di program yang kita sedang kerjakan. Selanjutnya di fungsi if is set session mahasiswa, memastikan bahwa session mahasiswa itu sudah ada di program itu. Selanjutnya untuk di if is set post simpan. Ini post ini untuk menampilkan data yang sudah disimpan ke tabel di bawah. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada nama, name, kelas, program studi, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Di sini ada folder yang berisi files. Ada fungsi if is dir untuk memastikan jika directory atau tempat menyimpan file sudah ada. Jika belum, maka akan ada fungsi mkdir, make directory. Di sini maksud dari file yang disimpan adalah file foto. Kita bisa cek di sini di choose file. Foto akan disimpan ke file TMP di tempat penyimpanan sementara, lalu akan dipindahkan ke folder. Jadi move uploaded file, move file yang sudah diupload tadi. Setelah kita tekan tombol simpan, data akan disimpan ke $session mahasiswa, di mana nama akan diterjemahkan menjadi $nama. Di sini maksudnya nama ini dari form yang kita isi disimpan ke variabel nama di PHP, lalu di post di sini, hasil menjadi tabel di bawah. Selanjutnya pada saat simpan akan ada sebuah message atau warning yang dimana berisikan data berhasil disimpan, dan ini bersifat flash, muncul untuk notifikasi kita. Selanjutnya fungsi if is set get edit. Fungsi if is set get edit ini akan bekerja pada saat kita menekan tombol edit. Sini bisa teman-teman lihat. Baik, teman-teman tadi sempat berkendala. Di sini saya sudah memasukkan data baru secara random saja. Sebagai contoh, di sini untuk tombol edit ketika ditekan, yang awalnya tadi ini nama kosong karena sudah datanya disimpan, muncul kembali ya. Bisa kita mau mengkoreksi di sini data, terus name-nya kita bikin 23. Nah, jika sudah fix, disinilah fungsi dari if is set post update untuk menyimpan data yang telah kita edit tadi. Kurang lebih isinya sama dengan codingan post untuk tombol simpan, karena sama-sama menggunakan tombol simpan juga untuk menyimpan data yang telah diedit. Di sini data yang kita edit sudah tersimpan, dan kita bisa lanjut ke fungsi hapus. Di sini if is set, dan ini pada saat kita tekan, kita klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Kita lanjut. Di sini di dalam kode PHP ada juga bahasa HTML yang menyimpan form dan menampilkan tabel dari data yang telah disimpan ke session tadi. Label for nama itu tabelnya itu nama, makanya ada di sini. Dan juga untuk di form. Untuk tipenya dibuat teks karena data yang disimpan bersifat string, berupa huruf, kata, atau kalimat. Di sini ada value PHP edit data nama agar kita bisa mengedit data, dan ini di setiap table bakal dibuat value editnya. Kenapa ada kata autocomplete off? Saat kita menginput data baru, tidak akan muncul data yang telah diinput tadi, macam lebih ke privasi penggunanya. Dan untuk required itu maksudnya agar data-data yang ada di form wajib diisi semua. Kita lanjut ke name. Walaupun name itu adalah inputannya angka, tetapi karena name ini hanyalah sebuah data dan tidak diolah untuk operasi matematika, itulah kenapa tetap diinput sebagai tipenya itu teks. Lanjut ke program studi. Di sini program studi itu tipe formnya itu adalah option. Kita bisa memilih dua antara teknik informatika dan sistem informasi. Kita lanjut di tipe jenis kelamin. Jenis kelamin menggunakan tipe radio. Kita cuma memilih antara salah satu, kanan dan kiri. Lalu untuk tanggal lahir kita ganti type-nya menjadi date, itu adalah tanggal, jadi kita bisa dengan leluasa memilih tanggal lahir kita. Untuk alamat menggunakan tipe text area, di mana ini sebenarnya bisa
customize. Untuk foto tipenya adalah file, karena kita akan choose file, pilih file foto. Lalu ada button yang berisi submit atau simpan, lalu reset. Dan untuk di tombol simpan ini ada fungsi PHP-nya. Tombol simpan ini ngerespon tindakan dari si tombol edit. Begitu juga untuk update-nya. Lalu ada tombol reset. Tombol reset ini contohnya jika kita memasukkan data, maka kita bisa tekan tombol reset aja untuk mengulang kembali. Nah, jika data telah disimpan melalui session itu, barulah di display atau ditampilkan di tabel yang ada di bawah di sini. Ini TR, ada tombol aksi, nomor, nama, name, program studi, jenis kelamin, dan lain-lain akan ditampilkan di sini. Jika tombol simpan telah diklik menggunakan for each, di mana untuk nomor, agar otomatis nomornya bertambah 1, 2, 3 secara otomatis, maka digunakan fungsi increment, operator increment untuk nomornya agar naik terus. Terus terakhir ada fungsi script JavaScript ini untuk lebih ke session flash tadi, data berhasil disimpan agar muncul secara cepat, jadi nggak menghalangi, mengganggu kita pada saat mengerjakan. Mungkin itu saja penjelasan kode program mengenai data diri yang saya sampaikan tadi. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Saya juga masih jauh dari kata sempurna untuk pengembangan codingan ini. Pastinya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.